Halo Sobat Kombi, bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat-sehat selalu ya. Kembali lagi dengan saya Farid di Kombi, tempat kita menyelami berbagai komunitas dan hobi yang menarik dan asik di Kalimantan Barat. Di setiap episode, kita bakal ketemu nih dengan teman-teman yang melakukan aktivitas-aktivitas yang mungkin kita nggak terlalu merhatiin, di mana ternyata mereka memiliki cerita-cerita luar biasa. Contohnya nih, di episode kali ini, kita bakal jumpa dengan salah satu komunitas yang super kreatif. Mereka punya penuh ketelatenan dan juga kesabaran, serta kebersamaan di dalamnya. Nuansanya tuh hangat banget. Yap, komunitas Pontianak Merajut. Siapa yang sangka, dari benang dan jarum itu bisa menciptakan karya yang indah. Nggak cuma bisa dilihat doang, tapi juga memiliki nilai, serta makna, dan juga momen kebersamaan di dalamnya. Penasaran bagaimana kegiatannya, serta keseruan di dalamnya? Yuk, ikuti kita terus. Sobat Kombi, sekarang kita udah bareng dengan teman-teman dari komunitas Pontianak Merajut. Saya halo kakak-kakak. Halo. Halo, saya Mbak Dede. Halo, saya Putri. Oke, Mbak Dede dan Mbak Putri ya? Iya. Oke, saya panggil kakak aja aman? Boleh, aman. Oke, ngomong-ngomong komunitas Pontianak Merajut. Iya. Ini nih sejak kapan sih mulai ada? Komunitas ini berdiri sekitar baru sih 8 November 2025. Jadi saya pribadi kan emang sering ke komunitas ya, dan juga hobi merajut, dan lihat di Pontianak ini belum ada komunitas merajut. Jadi pingin, sebenarnya udah pernah buat sama orang lain, cuman nggak berjalan, cuma sekali pertemuan aja. Oh gitu. Lalu pas pernah ikut komunitas lain, ketemu Putri, ternyata sama hobinya merajut. Oke. Lalu sampai ke Putri, ternyata juga dia punya grup WA yang untuk merajut, tapi belum berupa komunitas. Ngajak Putri, Put, berkomunitas merajut yuk. Tapi Mbak punya misi di merajut Mbak tuh pingin selalu ngasih kelas gratis ke pemula. Jadi kami tidak pernah kenakan biaya setiap pertemuan untuk pemula, dengan syarat mereka bawa benang dan jarum sendiri, dan kami ngajarin gratis gitu. Maka terbentuklah 8 November 2025 komunitas Pontianak Merajut. 8 November 2025 itu kayaknya kurang dari setahun nih masih. Masih baru. Masih Masih bayi baru. banget ya kalau Iya. ini anak-anak ya. Oke. Kalau dari Mbak Putri berarti isinya tuh berlima teman-teman sekolah atau gimana tuh ceritanya ada grup WA itu? Oh, kalau itu sebenarnya dari saya sendiri kan. Saya tuh pengen dapat teman ngerajut bareng gitu, karena selama ini saya ngerajut sendiri. Jadi saya iseng bertanya di Threads. Iya, ternyata di Threads itu karena pertanyaan iseng itu banyak yang ngerespon, dan ada salah satu teman saya mengusulkan, Put, kita buat grup aja. Jadi nanti kalau misalnya kita ada pertemuan, kita bisa informasikan di situ. Dan banyak yang mau. Dan kebetulan berarti sama-sama di kota Pontianak juga Iya, ya? daerah Pontianak, memang dikhususkan untuk Pontianak. Oke. Kalau buat teman-teman nih apa sih yang menginspirasi kalian untuk tertarik nih menjalani hobi merajut? Kalau secara pribadi, karena saya ini kan tipe orang yang bosenan kan. Bosenan rutinitas nih, jadi saya nyoba hobi berbagai macam. Dan merajut ini salah satu hobi saya. Jadi awalnya cuma iseng aja, tapi lama-kelamaan tuh kayak saya merasakan ketenangan ketika melakukannya, dan ketika misalnya dalam suatu situasi apapun saya bisa melakukannya gitu kan. Jadi yaudah saya lanjutin untuk diseriusin, dan dari hobi saya juga bisa menjual. Oh iya, Iya. dari hobi Iya. bisa jadi uang, menarik Iya, banget benar. ya. Dari November 2025 gitu kan. Kan awal-awal tuh kan pasti masih baru banget ya bentuknya. Nah itu gimana tuh ceritanya pas awal-awal pertemuan pertamanya tuh gimana tuh? First meet-nya Pontianak Merajut. Kayak jodoh sih, ketemu Putri ini kayak jodoh ya. Jadi pas pertemuan sebelum November, ketemu Putri, langsung ngobrol-ngobrol panjang kan. Lalu pas WA, Put, kita buat komunitas yuk. Ketemu berdua di coffee shop gitu kan, panjang lebar, visi misinya sama. Gas, langsung jalan, langsung buat IG, langsung share, langsung media sosial. Kayaknya emang sejalan gitu. Nggak terlalu berat sih jalaninnya, karena nemuin orang yang sejodoh, sevisi. Intinya gitu sih.
pas pertemuan pertama itu tuh berapa orang dong? Pas awal banget. Kalau di sini kan kita lihat tuh ramai ya, udah ramai ya gitu. Iya. Pas awal-awal pertama kali itu berapa orang, masih ingat nggak? Malahan itu seru. Itu ada berapa belas orang, malahan ada dari mana? Dari Sintang atau Sekadau gitu deh. Malah ada dari luar kota Iya, datang. karena itu bertemu di trip juga dan dia kayak penasaran. Boleh lah nanti pas ke Pontianak saya mau ikut katanya. Ya udah pas pertemuan pertama itu dia datang. Itu malah seru ya awal-awal ya, banyak Iya. ini ya. Iya, Dari luar, benar. dari Dari luar luar ya? Pontianak, iya. Iya. Oke, nice. Jadi selama komunitas ini berjalan ya, itu ada cerita unik nggak? Atau ada momen-momen kayak berkesan banget nih selama komunitas Pontianak Merajut ini beraktivitas atau mungkin berkegiatan? Itu berkesannya tuh ketika misalnya mereka ini kan, karena ini kan amigurumi atau yang jualan ngerajut itu kan udah banyak dan Ya. peminatnya banyak juga kan. Jadi mereka tuh kayak ada yang penasaran nih kayak gimana belajar ngerajut, tapi mereka tuh nggak ada tempat atau seseorang yang bisa untuk ngajarin gitu kan. Jadi ketika komunitas ini dibentuk dan di sini bisa belajar dari dasarnya dan itu gratis, mereka tuh kayak wah ternyata ada ya komunitasnya di sini gitu kan. Saya kira cuma di Jawa-Jawa aja katanya Ya. kan, karena di sini belum ada katanya. Oh ada kok baru dibentuk, jadi kalau misalnya nanti tiap bulan mau datang gitu kan, mau belajar lagi silahkan datang, terbuka untuk semuanya, bilang kayak gitu. Menarik. Terus ini kan udah berjalan lumayan beberapa bulan gitu kan. Terus bagaimana nih respon masyarakat terhadap adanya komunitas Pontianak Merajut ini? Baik masyarakat ataupun stakeholder kalau kalian punya kerjasama. Itu responnya seperti apa? Kalau untuk kerjasama lumayan ya. Bentuknya dari DM lah ya, karena makin banyak tawaran dari coffee shop untuk tempat meet up, itu pertama. Oke, ada tawaran nih, kolaborasi ya. Iya, malah malah ada DM yang mau kita balas, karena bingung kan. Berarti mereka dari luar yang nge-reach Iya. Pontianak Merajut ini? Iya, awal-awal sih malahan kita yang kita pingin reservasi untuk tempat meet up, malah pakai persyaratan ya awal-awal ya, yang harus DP bla 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 ya. Awal-awal masih kita lah kan perlu perkenalan diri dulu gitu ya. Oke. Sekarang udah beberapa bulan ini malahan ada beberapa DM yang nawarin, malahan ada yang ngajak kita kerjasama di luar Pontianak Merajut, tapi secara pribadi juga DM ke Pontianak Merajut untuk ngadain workshop, untuk ngadain coffee shop yang ngadain meet up, dan banyak. Cuman sih respon baik. Untuk generasi-generasi baru juga apa ya, teman di IG lah ya yang ngajak untuk kita mau belajar itu lumayan. Setiap bulan pasti ada beberapa orang baru yang benar-benar pemula yang ingin belajar masuk gabung ke komunitas kita. Oke, menarik. Dan dari adanya komunitas ini tentunya kan tadi kan ada goal atau tujuan ya. Jadi visi misinya tuh apa tuh dari Pontianak Merajut? Kalau untuk tujuan kami ya, itu sebagai tempat atau wadah bagi siapapun yang ingin belajar tentang rajutan, silahkan datang. Dari yang misalnya mereka udah bisa gitu kan, udah punya usaha, tapi pengen cari teman, silahkan datang biar kita bareng-bareng, biar bisa sharing-sharing tentang rajut, tentang bahan, tentang teknik. Karena kan dalam ngerajut itu tekniknya ada banyak. Dan untuk yang pemula juga, misalnya pengen belajar nih dari awal, yang nggak tahu sama sekali, bisa datang. Nanti kami ajarkan dari dasar. Cuma nanti kalau misalnya udah dapat dasarnya, mereka mau membuat suatu produk gitu kan, ada rumusnya atau belum membaca pola gambar, mereka nggak paham nih, mereka bisa bertanya lagi dengan kami, biar kami ajarkan lagi gitu cara bacanya kayak gimana. Oke, jadi bukan hanya untuk pemula aja, bukan Iya. hanya sekedar kita workshop untuk kayak buat baru belajar. Berarti teman-teman yang udah kita anggap berpengalaman atau Iya. punya skill lebih nih, itu bisa join ya. Bahkan mungkin kayaknya bisa jadi guru kali ya di Iya, dalam komunitas ini ya. Kita saling mengajar. Saling sharing, Saling sharing sharing ya. ilmu, bahan, project Oke. kayak gitu. Karena kadang ada yang pandai buat tas ya. Itu tuh dia pandai buat amigurumi. Ini namanya amigurumi ya, kayak boneka gini nama amigurumi. Amigurumi. Iya. Oke. Jadi ada yang pandai buat tas, betul tuh pandai buat amigurumi. Atau kebalikan. Jadi kayak saling belajar. Karena kalau banyak rajutan tuh banyak jenis, banyak Tekniknya, teknik, Beda bahannya jenis, beda-beda juga. beda teknik juga Iya. ya. beda bahan benang. juga. Oke. Lumayan teknis banget ternyata. Iya, Iya. Oke, jadi udah berjalan beberapa bulan, perkembangan komunitas Pontianak Merajut ini seperti apa nih? Mungkin dari sisi anggota atau mungkin dari sisi variasi kegiatannya gitu. Bisa diceritakan nggak? Kalau untuk keanggotaannya tuh bervariasi ya. Oke. Backgroundnya berbeda-beda dan kesibukannya berbeda-beda. Ada yang ibu rumah tangga, ada yang anak kuliahan, ada yang udah bekerja. Jadi kayak gimana ya? Kesibukan mereka masing-masing gitu kan. Tapi untuk di Pontianak Merajut ini mereka bisa healing bareng gitu kan. Ayo kita ngerajut bareng, kita healing untuk lepas dari rutinitas kita gitu. Nah, jadi bervariasi dan sekarang tuh mayoritasnya kebanyakan cewek sih. Mayoritas cewek. Untuk yang cowok masih belum ada.
Belum ada, bukan mayoritas ya, berarti semua kan kayak Iya, semua sebenarnya cewek. Sebenarnya kita nerima, Padahal welcome aja kan kalau Iya, dari luar gitu kan. sebenarnya. cuma belum ada yang mau. Malu ya juga. Gitu, oke. Ada batasan usia nggak sih kalau untuk Pontianak Merajut ini mungkin karena kan kita berhubungan sama benang dan jarum gitu kan? Ada yang nggak boleh gitu, mungkin anak-anak nggak boleh atau gimana? Kalau kalian Enggak gimana? sih, kalau merajut aman karena jarumnya ini bukan tajam. Oh tidak tajam? Tidak, tumpul dia. Jadi dia malahan kalau dipesat bisa masuk. Gitu. Iya. Berarti ramah anak juga ya? Ramah, karena saya punya anak SD, cowok, dia belajar, tapi bukan belajar sama saya, belajar sama Putri. Karena mamanya emosian. Aman, Aman bisa sendiri? aman, anak SD bisa. Berarti semua usia itu Bisa. aman aja ya? Ya. Aman. Oke, berarti kegiatan rutinnya kebanyakan ya workshop, kayak gitu palingnya. Meet up lah, juga pertemuan. meet up. Oke, pernah kayak bazar gitu nggak? Belum. Kalau pribadi-pribadi, mereka melakukan di luar Pontianak Merajut ada. Kalau yang secara itu ada selentingan ya, sempat pingin buat pameran. Iya. Cuma belum terwujud lah. Belum, karena masih baru juga kan. Iya, benar-benar. Iya. Mungkin next time-nya ada kesempatan seperti itu. Sobat Kombi, masih banyak banget nih yang kita bahas sama teman-teman dari Pontianak Merajut. Stay tune bersama kita di Komunitas dan Hobi. Nah, Sobat Kombi, ternyata perlu kesabaran dan ketelitian banget sih dalam merajut untuk bikin benang di awal ya, maksudnya mengikat di Untuk ngikat benang sama hakpen. mengikat benang pada hakpen. Oke, ini namanya hakpen. Hakpen, ya. Oke, jadi kita bakal lanjut nih ngobrol-ngobrol sama kakak-kakak dari Pontianak Merajut nih. Oke, di sini kita ada banyak barang-barang di atas meja nih ya. Bisa ceritakan nggak kan ya? Ini apa-apa aja? Ini kan barangnya jenisnya macam-macam ya. Iya. Tapi secara keseluruhan nama barangnya amigurumi. Amigurumi. Oke, kalau di sini kan ada alat-alat pembuatan juga kan? Oke, bisa ceritakan nggak ke Sobat Kombi secara spesifik dasar alatnya itu apa aja? Yang paling basic deh. Benang ya, benang, hakpen. Kalau benangnya mikaten, ini namanya mikaten. Untuk buat amigurumi, kita motongnya pakai gunting. Oke. Ada juga benang namanya polister. Dia nggak bisa digunting. Oke. Jadi benang ini harus dibakar pakai korek api. Dan lain benang, lain cara putuskannya. Oh gitu. Tapi kalau pakai jarum sama hakpen sama benang aja bisa? Bisa, Bisa. bisa. Oh gitu. Tapi kalau motong tetap butuh. Iya. Gunting atau korek api, tergantung jenis benangnya. Oh, oke. Baik. Ini ada kan beberapa produk di sini. Enaknya nyebutnya apa nih? Produk atau karya nih? Kami project ya. Project. Oke, project. Ada beberapa jenis kan project di sini ya? Iya. Bisa ceritakan nggak Kak? Jenis-jenisnya apa aja? Kalau Mbak pribadi biasanya sering buat tas sama amigurumi. Kalau Putri beda lagi. Ya, kalau saya lebih ke variable seperti outer, baju, cardigan, sama tas, sama buat bunga. Oh, oke. saya Ada tidak beberapa amigurumi. jenis Iya, gitu ya. banyak. Nah, kalau amigurumi ini nih, kenapa banyak banget yang tertarik di sini? Lebih mudah terjual. Lebih mudah terjual. Kenapa tuh kira-kira? Karena dia kan bisa berbagai karakter kan. Karakter itu lucu-lucu. Dan sekarang kan banyak kan mereka tuh kayak mencari gantungan-gantungan untuk lucu-lucuan di tasnya. Nah, Big Cam kan lagi naik daun ya. Kayak Back back charm, charm, iya. Big Cam Jadi kan, lagi di tas musim ya. bertenteng Lagi kan. musim, Iya. Oke, benar lucu banget sih Sobat Kombi. Bisa lihat nih, ini ada karakter-karakter Lotso. dari Lotso, Toy Story, kemudian juga dari karakter anime juga sepertinya. Iya. Oke, ini lucu-lucu banget. Ini ya, bebek biasanya. pakai kepala keropi. Dan biasa dipakai di back charm, anak-anak sekolahan atau kuliahan itu juga masih bisa pakai. Bahkan orang kantor juga pakai juga. Iya, Iya. yang dewasa juga banyak kok. Oke, menarik banget nih project-project ya dari Pontianak Merajut. Terus bagaimana nih pendapat kakak-kakak terhadap hobi merajut di tengah kemajuan era sekarang? Walaupun sekarang kan kita ketahui banyak banget nih orang-orang yang hobinya digital banget, sedangkan ininya kan manual ya, maksudnya tuh pakai tangan gitu kan, kerajinan tangan gitu. Iya. Itu gimana tuh menurut kakak-kakak? Tapi kalau berhubungan sebanding lurus sih, karena sekarang merajut
cari ilmunya pun di lewat digital kan, YouTube, pattern. Sekarang ada aplikasi, kalau kita pengen buat barang kan, mau rumusnya kita bisa lihat dari aplikasi atau apa. Lalu emang sih pengerjaan masih manual, malahan pekerjaan secara manual itu nilai jualnya. Oke, di Kan, situ tetap nilai iya, jual ya. karena kan kerapian, waktu, apa ya, kalau Otentik ya, kita bisa katakan iya, otentik ya. satu tangan yang sama, rumusnya sama, hasil bisa beda. Beda tangan, beda hasil. Iya. Tangan yang sama juga bisa beda. Tangan beda juga hasil ya. Pernah. Menyesuaikan mood mungkin. Iya kan? Benar. Iya. Misal buat bapak baca amigurumi BB atau apa kan, sekali dilihat tuh besar kecil agak akan dikit berkurang beda-beda. Oh, oke. Justru di situ ya, di balik kita nggak ngejar kesempurnaan ya, tapi lebih ke arah bagaimana produk itu disampaikan value-nya mungkin ya. Oh tapi kadang ikut sempurnaan juga, kadang udah jadi pun kalau ngerasa nggak sempurna, didedel. Buang lagi. Oh, maksudnya bukan cabut lagi bahasanya ya. Iya, didedel. Oh, oke. Kerjanya berapa lama sih kalau misalnya untuk amigurumi atau mungkin produk-produk yang seperti outer atau mungkin tas gitu? Semakin besar proyeknya, semakin lama pengerjaannya. Oke. Kalau untuk outer ini, kalau misalnya saya ya, karena saya sambil kerja, dan ngerjain malam gitu, atau pas libur, itu bisa sebulan atau 2 bulan. Oke. Iya. Bisa lama juga ya. Kalau tas itu Sama, tergantung detail. Amigurumi walaupun kecil, kadang ada juga yang lama. Kalau dia banyak detail, misalnya Detail part-part. partnya kaki, tangan, kepala, rambut. yang ada. kecil kayak gini bisa Ini lama. kan terpisah-pisah, dia kan mulutnya pasang pisah, topinya kita pasang terpisah, kaki, tangan. Nanti kita sambung-sambungin. Oh, semakin detail semakin butuh waktu lama gitu ya. Iya. Kalau tas saya boleh lihat nggak yang tas produknya seperti apa? Seperti ini. Seperti ini. Oh, kalau ini tas ya. Iya. Pengerjaannya boleh tahu berapa lama kalau untuk yang tas seperti ini? Kalau rutin mungkin 1 bulan. 1 bulanan ya. 1 minggu juga bisa. 1 minggu bisa, tergantung sih. Kadang kan nyambil ya. Kalau Putri nyambil kerja ya. Iya, sambil. Kalau Mbak kan juga ada urusan lain kan, jadi enggak bisa yang 24 jam memang kita ngurusin ini enggak. Dia tergantung proyeknya, modelnya. Kalau ini kan ada yang model kayak gini, ada juga yang langsung. Jadi sesuai proyeknya. Tergantung detail juga ya. Dan Tergantung itu mood gimana. juga sih. Oke, menarik. Silakan. Ya. Kemudian selama berkegiatan nih ada kesan nggak selama Pontianak Merajut beraktivitas atau ketemu gathering sama teman-teman? Kalau saya secara pribadi kesannya ya, karena selama ini kan saya kan termasuk introvert. Dan kebanyakan yang merajut itu introvert dan ngerjain sendiri-sendiri kan. Ya apalagi ngajunya diam gitu kan? Iya, karena selama ini saya bertahun-tahun saya ngerjain sendiri dan sering mendapatkan pertanyaan kenapa selalu sendiri katanya kan. Iya. Kenapa nggak ada teman? Dari situ awalnya saya jadi mencari teman-teman juga karena beberapa kali saya ketemu mereka kayak sendiri-sendiri kan. Jadi yaudah yuk kita bareng merajut, tapi nggak setiap hari, tetap masih ada sendiri. Tapi ada masanya sebulan sekali kita ketemu ngumpul bareng. Oke, menarik. Jadi komunitas ini kan berjalan walaupun masih kecil, itu ada tantangan nggak selama proses berjalannya? Enggak terlalu sih, karena rata-rata yang ikut ini memang orang yang udah pandai ya. Walaupun ada sebagian yang pemula, jadi emang yang punya sejiwa gitu, Mbak. Secara ini sih belum terlalu berat sih tantangannya. Malahan kalau untuk di komunitas enggak sih. Kalau Putri udah? Kalau tantangannya sih ya, kalau dari saya itu kayak misal mengajarkan Oh, iya. individu per Oh, individu, individu. iya. Per individu. Iya, karena Apalagi yang pengalamannya dari nol banget iya, gitu ya. karena kecepatan seseorang untuk menangkap itu berbeda-beda. Ada yang cepat, oke kita bisa nih, enak nih ngajarinnya. Tapi ada juga yang lama banget. Dan itu kita melatih kesabaran. Bagaimana caranya memutar otak kayak pakai bahasa apa sih bilang karena biar yang kita ajarin bisa paham. Iya. Karena juga ada orang-orang yang mungkin nggak sinkron gitu loh, mungkin Iya. kepalanya, otaknya paham nih, tapi pada saat tangannya tuh tangannya kaku. nggak sinkron kaku Iya, gitu. benar. Jadi Apa ya? Apalagi kayak tangan yang berkeringat kadang kan susah tuh, licin. Iya. harapannya ke depannya untuk komunitas Pontianak Merajut ini apa nih? Pingin solid ya. Pertama gitu ya, tantangan sebuah komunitas kan biar solid ya. Betul. Karena kita setahun aja belum ya. Jadi kita berusaha untuk solid berdasarkan waktu. Kita sesama kita juga harus solid gitu. Oke. Bukan hanya umur komunitas ini udah panjang, tapi kita sama kita juga nggak dekat, nggak akrab. Nggak bonding. Iya, kan yang kita perlukan umur yang umur komunitas kita yang panjang, tapi kita juga akrab sesama anggota gitu. Oke, lebih ke arah solid dan bonding pada setiap anggota-anggotanya ya. Iya. Oke, saya pengen di-spill dong, kira-kira kegiatan terdekat dari komunitas Pontianak Merajutnya apa nih? Atau mungkin plan besar terdekat lah, mungkin sobat-sobat kopi pengen tahu kan?
Kalau untuk bulanan kami sih tetap meet up ya. Walaupun rencana bulanannya kami sebenarnya ingin meet up sebulan 2 kali. Cuman belum terlaksana. Normalnya sebulan sekali. Iya. Baru ke sana. Normal sekali. Lalu pernah kemarin di apa? Putri dan teman-teman yang lain pingin buat pameran. Nah, itu. Ada rencana bikin pameran. Iya, pengen kayak misalnya hasil rajutan dari kami itu bisa dibuat pameran gitu. Cuman menarik. ya Cuma mungkin masih terkendala waktu sama kesempatan juga sih untuk membuat pameran kan. Semoga dilancarkan plan-plan kedepannya, sukses terus ya Ya, amin. Pontianak Merajut. Sobat Kombi, jangan beranjak dulu karena kita bakal lihat-lihat nih kegiatan dari teman-teman Pontianak Merajut. Sepertinya tuh pada sibuk-sibuk semua ya. Saya jadi kepo nih, pengen tahu kegiatannya seperti apa. Yuk, ikutin kita terus. Hai, perkenalkan nama aku Laila Nur Asia. Aku saat ini adalah mahasiswa semester 8. Awal mula aku suka ngerajut itu karena aku bosan ya di rumah waktu COVID tahun 2019 itu. Jadi aku belajar ngerajut sampai akhirnya tahun 2024 aku ketemu nih sama teman-teman rajut dari komunitas Pontianak Merajut ini. Setelah gabung di komunitas ini tuh aku ngerasa lebih dapat lebih relasinya lebih jauh ya. Terus aku juga ketemu nih sama teman-teman yang hobi ngerajut juga, dan aku juga kadang ngebantu teman-teman yang baru belajar ngerajut juga di sini. Lebih sukanya sih ngerajut kayak tas gitu ya, karena itu butuh benang yang besar, jadi lebih simple dan lebih cepat jadi, tapi seru juga. Oke, buat sobat kombi di luar sana yang hobi ngerajut atau pengen belajar ngerajut nih, bisa join nih ke komunitas Pontianak Merajut kita. Bisa search Instagramnya Pontianak_merajut ya. Assalamualaikum, nama saya Novi. Sehari-hari saya bekerja sebagai penjahit. Saya mau mengembangkan ilmu menjahit saya karena saya punya basic menjahit menjahit pakaian menggunakan mesin jahit. Jadi saya mau mengembangkan ilmu bagaimana cara merajut dengan menggunakan satu benang dan satu jarum dengan tanpa menggunakan mesin jahit. Terus saya suka melihat produk kerajinan tangan merajut ini yang berupa miniatur-miniatur yang bentuknya sangat mirip sangat sama dengan bentuk aslinya, seperti gantungan kunci yang berbentuk sayur mayur atau buah-buahan. Jadi saya kayak lucu gitu. Jadi saya pengen coba buatnya sendiri gitu. Manfaatnya yang pasti ilmu yang baru, hobi yang baru, lalu menurut saya ini aktivitas yang simple untuk mengisi waktu luang yang bisa dilakukan di mana saja, dan terakhir pastinya menambah relasi baru dan teman baru yang sangat inspiratif di komunitas ini. Nama saya Vina, saya IRT, terus saya juga karyawan di laundry, saya juga merajut, jual produk rajut ya begitulah. Terus kesehariannya merajut tuh malam-malam biasanya, karena dari pagi sampai sore dan malam itu kerja ya di laundry. Suka merajut tuh dari SMP, lihat tante merajut, jadi suka gitu, bisa bikin produk buatan kita sendiri, bisa dipakai orang, dikasih teman, sebagai hadiah yang limited edition kan. Jadi dari situ makin suka sama rajut. Manfaatnya banyak, ketemu sama teman yang sehobi, bisa bertukar pikiran, bisa sharing. Dari merajut itu yang paling seru kalau produknya udah jadi ya. Terus lihat warna benang, pen yang enak dipakai. Terus kalau orang yang kita kasih barang rajut itu suka gitu, itu yang bikin suka sih, bikin makin suka sama rajut. Kalau produk yang paling disuka bikin tas, terus yang pernah bikin selimut juga, bikin amigurumi, gantungan tas gitu. Tapi paling suka bikin tas sih. Wah, nggak terasa nih Sobat Kombi.
Dari Pontianak Merajut, kita bisa belajar bahwa kesederhanaan itu bisa menciptakan sesuatu yang luar biasa, bahkan bisa menjadi nilai jual. Buat Sobat Kombi di luar sana, siapa tahu tertarik ingin join, boleh banget. Karena suatu komunitas itu tidak hanya tentang hobi senang-senang doang, tapi tentang bagaimana kita menemukan rumah baru untuk bisa bertumbuh. Terima kasih telah menyaksikan Kombi episode kali ini. Sampai jumpa di episode-episode Kombi berikutnya dengan komunitas yang lebih seru dan menyenangkan di Kalimantan Barat. Saya Farid undur diri, sampai jumpa di episode-episode berikutnya.